Ya, teman-teman boleh dipersilakan duduk. Terima kasih yang sudah melayani. Selamat pagi semuanya. Masih sangat kecil suaranya. Sekali lagi ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali dan rasanya nggak nyangka hari ini, pagi ini di minggu kedua bulan Januari bisa berdiri di sini bertemu dengan kalian secara langsung. Waktu itu mungkin sekitar 2 tahun lalu sempat bertemu dengan kalian tapi masih di layar Zoom ya waktu itu. Tapi hari ini bisa ketemu dengan wajah-wajah yang lama, wajah-wajah yang sudah tidak asing buat saya. Dan juga sekaligus bertemu dengan banyak wajah-wajah yang baru. Saya mengucap syukur gitu ya, mungkin waktu itu kalian sebagian besar dari kalian panggil aku Cici gitu ya, bisa panggilnya juga Cici gitu. Cici mengucap syukur, saya mengucap syukur kalau Tuhan terus memelihara Korem sampai hari ini masuk ke tahun 2023. Nah teman-teman, hari ini di awal tahun yang baru, saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang sudah tertera di layar yaitu Resurrection's Faith. Kita akan sama-sama mau merenungkan sebuah tema tentang iman di awal tahun ini. Izinkan saya untuk mengatakan sebuah statement ya di awal. Ya, baca ya. Iman kepada Kristus bukan soal seberapa banyak keterlibatan kita di dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan gerejawi. Kegiatan gerejawi itu seperti apa? Seperti kita hadir di ibadah, kita memberikan persembahan, kita melayani Tuhan di mimbar atau melayani dalam bentuk apapun. Iman kepada Kristus tidak ditentukan oleh kegiatan-kegiatan gerejawi seperti itu teman-teman. Tetapi oleh pengenalan kepada Tuhan Yesus, Sang Anak Allah yang telah bangkit dari kematian. Ini yang akan sama-sama saya ajak kita untuk renungkan pagi hari ini, yaitu iman sebagai pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian itu. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Kisah yang mungkin sudah tidak asing, tentu kita sudah pernah mendengarnya dari sejak mungkin kita ikut sekolah minggu. Tapi mari kita rendahkan hati kita sekali lagi untuk merenungkan kisah Thomas ini dan kita sekali lagi belajar tentang iman. Saya ajak kita untuk sama-sama menundukkan kepala kita dan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan di tahun yang baru bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan dan Engkau telah mengumpulkan kami untuk memuji Engkau, berdoa bersama-sama, dan tiba pada saat ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tolong sekali lagi berbicara kepada setiap kami, pakai hamba-Mu ini yang lemah, yang hanya akan Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang ada di sini, penuhi setiap kami dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita untuk sama-sama buka Alkitab kita, handphone kita, mungkin kalau yang nggak bawa Alkitab fisik. Kita sama-sama mau lihat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya ajak kita untuk membacakan beberapa ayat ini dengan cara yang sedikit berbeda. Sambil teman-teman memperhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakan bagian narator dan bagian yang dikatakan oleh murid-murid yang lain. Teman-teman yang cowok silakan membacakan bagian Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ngomong. Dan teman-teman yang cewek silakan membacakan bagian yang Thomas. Jadi saya akan bacakan yang narator dan murid-murid yang lain. Teman-teman cowok membacakan yang Tuhan Yesus
Dan teman-teman yang cewek membaca bagian Thomas. Kita baca ayat 24 sampai 29 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Yang cowok." Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas menjawab dia. Kata Yesus kepadanya, Oke, thank you teman-teman untuk kerjasamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman, ketika kita akan mempercayai sesuatu, ketika kita ingin percaya sesuatu, adalah penting untuk kita mengalaminya terlebih dahulu. Hal ini sudah terlihat dari sejak kita masih kecil. Sejak kita kecil, mungkin ada mama kita di rumah, kalau teman-teman masih ingat, bilang ke kita, "Kamu jangan ya main ke daerah dapur, di sana banyak benda-benda tajam, di sana juga ada api, panas, bahaya." Tapi sejak kecil, ada di antara kita yang sering penasaran dan coba-coba. Mama ngomong apa sih? Akhirnya kita jalan ke dapur, kita coba-coba pegang daerah-daerah yang mama tadi bilang jangan dipegang. Dan di situ kita baru merasa, iya ya, kompor panas ya ternyata. Baru setelah kita kepanasan, mungkin kita akan berlari nangis ke mama kita. Dan disitulah baru kita ngerti, percaya apa yang mama kita ngomong. Jangan main ke daerah sana ya, bahaya. Ketika kita udah beranjak makin besar, makin gede, hal ini juga nyata di dalam kehidupan kita, teman-teman. Saya seorang yang suka makan, suka coba-coba makanan yang enak gitu ya. Dan mungkin ada di antara teman-teman di sini yang juga suka makan. Kalau misalnya ada teman kalian yang ngomong kayak, cobain deh, ada burger baru tuh baru buka, atau ada es krim baru tuh di Pik. Kebetulan 2 hari lalu juga saya baru pergi sama beberapa teman dan coba es krim gitu di Pik ya. Cobain deh Han, enak. Oke, enak gitu ya kata teman saya. Tapi saya akan baru tahu dan percaya itu es krim beneran enak nggak, itu burger beneran enak nggak, kalau saya beli dan saya coba langsung. Hal-hal ini, pola seperti ini tidak hanya ada di dalam hal sederhana seperti makanan, teman-teman. Tetapi lebih lagi nyata di dalam hal-hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Lebih krusial. Misalnya waktu ada orang, cowok gitu ya, ada deketin kita gitu dan bilang, atau mungkin cewek juga ya, sekarang kan udah zaman juga cewek deketin kita dan bilang, "Gue sayang deh sama lu. Aku sayang deh sama kamu." Saya yakin kita tidak akan cepet-cepet percaya, tetapi apa yang akan kita lakukan, kita akan banyak ngobrol sama dia, lihat seberapa besar sih effort dia buat kita, gimana sih dia nge-treat kita, dan baru setelah pengenalan yang cukup dalam, secara intens gitu ya, baru kita bisa nyimpulin, bisa percaya, dia beneran sayang gak sih sama kita. Nah teman-teman, di dalam hal kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, pengenalan secara pribadi, mengalami secara pribadi juga adalah hal yang penting teman-teman. Di dalam kekristenan menariknya, kita percaya kalau kita bisa mengenal Tuhan karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita.
Kita bisa tahu siapa Tuhan, kita bisa kenal siapa Tuhan, karena Tuhan yang memberi dirinya untuk dikenal sama kita manusia yang berdosa ini. Kalau Tuhan nggak kasih kita kenal, maka kita nggak akan kenal Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas dalam teks Alkitab yang tadi kita baca, teman-teman. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, salah satu muridnya itu, supaya Thomas percaya bahwa Yesus, dia adalah anak Allah yang telah bangkit dari kematian, yang telah mati di atas kayu salib, masuk ke dalam kubur, dan bangkit pada hari yang ketiga seperti yang telah dikatakannya. Yesus sendiri yang mendatangi Thomas, menjumpainya, menampakkan diri kepada Thomas. Teman-teman, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus memberikan dirinya bertemu gitu dengan orang-orang, dengan beberapa kelompok orang. Keempat Injil memberikan catatan yang berbeda kepada siapa aja nih Tuhan Yesus menampakkan diri. Di Injil Matius dicatat Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Injil Markus dicatat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dikatakan mereka yang selalu mengiringi Tuhan Yesus dan yang waktu itu sedang sedih dan menangis, kepada 2 orang yang sedang di dalam perjalanan, dan kepada 11 orang ketika mereka sedang makan. Injil Lukas mencatat hal yang lain lagi, yaitu Yesus dicatat menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, lalu kepada 2 orang di dalam perjalanannya menuju ke Emmaus, dan setelah itu kepada para murid. Nah, kisah Yesus menampakkan diri kepada Thomas ini hanya dicatat di dalam Injil Yohanes. Jadi nggak dicatat di dalam Injil-Injil yang lain. Di Injil Yohanes dicatat Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, para murid kecuali Thomas, lalu murid-murid dan juga Thomas di dalamnya, itu yang ketiga kali, dan yang terakhir nanti kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Di sini kita bisa melihat Yohanes punya penekanan yang menarik pada Thomas, dan khususnya kepada kisah Thomas mengikut Yesus. Kalau nanti teman-teman lihat Alkitab, baca Alkitab, di Injil-Injil lain nama Thomas itu hanya dicatat di dalam daftar nama murid-murid Tuhan Yesus yang disebutin kayak Simon Petrus, Andreas, dan seterusnya, lalu disebut Thomas gitu ya. Tetapi dalam Injil Yohanes dicatat, bukan hanya dicatat Thomas, nama Thomas itu di daftar, tetapi nama Thomas beberapa kali disinggung dengan lebih khusus. Ada beberapa cerita gitu ya, yaitu di pasalnya yang ke-11, teman-teman yang masih bisa tetap membuka Alkitabnya masing-masing di tangan kalian. Di pasal 11 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Thomas bilang kayak gini teman-teman, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus. Konteksnya saat ini yaitu Thomas mengajak murid-murid yang lain untuk ikut mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, bisa bayangkan seorang Thomas bisa berkata seperti ini. Dia rela untuk ikut mati, bahkan mengajak teman-temannya untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentu orang yang bisa ngomong kayak gini bukanlah orang yang jauh sama Tuhan Yesus. Kalau dia berani mati, bahkan ngajak yang lain untuk ayo kita bareng menderita sama Tuhan Yesus, kita bisa asumsikan orang ini, Thomas, adalah orang yang dekat dengan Yesus. Lalu di pasalnya yang ke-14 teman-teman, di ayat yang ke-5, Thomas juga bilang kayak gini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Di sini Thomas sedang meresponi Tuhan Yesus yang sedang berbicara mengenai Tuhan akan pergi ke rumah Bapa, mempersiapkan tempat di sana kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Thomas pun meresponi dengan khusus gitu ya perkataan Tuhan Yesus ini. Lalu nanti
di pasalnya yang ke-21 ayat yang kedua, nama Thomas pun dicatat sebagai orang-orang atau murid-murid yang menunggu Yesus di pantai. Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, pasal 21. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Jadi dari 3 konteks ini, 3 ayat ini, kita bisa melihat bahwa Thomas adalah murid, adalah rasul Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dia bukan murid yang tidak kenal dengan Yesus. Namun dalam bagian yang tadi kita baca di pasal 20 ayat 24 sampai 29, Yohanes mencatat salah satu bagian dari kehidupan Thomas, yaitu Thomas yang bertemu dengan Tuhan Yesus, kisah Thomas meragukan dan bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Saya mau mengajak kita untuk tetap fokus, memberikan energi kita, semangat kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya bagi ke dalam 3 adegan. Jadi ayat 24 sampai 29 akan saya bagi ke dalam 3 adegan, teman-teman. Adegan yang pertama adalah ketika Thomas meragukan Yesus. Dalam bagian yang tadi kita baca, dicatat dengan jelas bahwa Thomas tidak percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit itu benar-benar bangkit. Yesus yang telah mati dan bangkit itu, Thomas tidak percaya Tuhan Yesus itu benar-benar hidup kembali dan bangkit. Sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tetapi Thomas tidak datang waktu itu pas Tuhan menampakkan diri pertama kali itu. Maka murid-murid yang waktu itu sudah melihat Tuhan, murid-murid bilang gini ke Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi responnya Thomas bukannya, oh ya, di mana Tuhan, di mana Yesus? Aku mau bertemu dia, dia hidup kembali kah? Respon Thomas bukan seperti itu, teman-teman. Tapi dikatakan di ayatnya yang ke-25 tadi, Thomas bilang gini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ingin melihat sendiri, memegang bekas luka pada tubuh Yesus, agar dia dapat percaya. Tapi kalau kita pikir-pikir, bukankah yang Thomas katakan, yang Thomas minta ini adalah hal yang wajar, teman-teman. Thomas yang sudah melayani bersama Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun bersama murid-murid yang lain, baru saja melihat gurunya, Tuhannya, mati di atas kayu salib, ditombak, disiksa, berlumuran darah, dan betul-betul mati di atas kayu salib. Maka wajar jika Thomas itu merasa sangat sedih, dan Thomas masih sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu betul-betul bangkit dan dilihat oleh teman-temannya, oleh murid-murid yang lain. Di sini kita melihat, teman-teman, bahwa Thomas yang adalah rasul Tuhan Yesus pun pernah ragu, pernah meragukan Tuhan. Dan ragu itu adalah hal yang wajar. Ketika teman-teman dan saya mengikut Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita juga mungkin untuk ragu. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita jadi sulit melihat Tuhan, jadi ragu. Ketika kita lihat orang tua kita di rumah relasinya konflik terus, gak akur. Ketika kita punya sakit, atau kita lihat orang-orang atau orang tua kita atau keluarga kita yang lain sedang sakit, bahkan ada anggota keluarga kita yang akhirnya tidak sembuh, tapi dipanggil oleh Tuhan. Atau mungkin kita punya masalah di dalam pertemanan, kita susah sekali punya teman, kita susah sekali bisa akur sama teman. Atau mungkin kita susah untuk ikut pelajaran, padahal udah kerja setengah mati, ditambah les, ditambah lagi ini itu.
kita jadi susah akhirnya melihat Tuhan, dan akhirnya kita jadi ragu. Belum lagi di tahun ini ada prediksi akan resesi ya teman-teman. Belum lagi kita melihat ada begitu banyak ketidakadilan sampai hari ini. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang gampang sekali membuat kita jadinya ragu. Memang sebagai manusia, ragu itu adalah hal yang wajar teman-teman. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Alkitab nggak berhenti di situ. Apa yang kita lakukan ketika kita ragu? Tadi perkataan Thomas di dalam ayatnya yang ke-25 menyatakan kerinduan Thomas untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam relasi yang pribadi ini, Thomas itu bebas meminta kepada Tuhan, mengatakan apa yang Thomas sebetulnya pengen. Dia pengen melihat Tuhan langsung. Thomas bebas berdialog, ngobrol sama Tuhan, dan menyampaikan keraguannya. Sebab kata orang atau kata teman-temannya Thomas itu tidak cukup untuk membuat Thomas akhirnya percaya kepada Tuhan itu betul-betul bangkit, Tuhan betul-betul hidup. Ini juga yang dikatakan dialami oleh Ayub, teman-teman. Setelah Ayub berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, apa yang kita lakukan saat kita ragu? Apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti yang tadi salah satunya mungkin saya sebutkan? Apa kita hanya berhenti di masalah itu, meragukan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan? Atau justru kita rindu berjumpa sama Tuhan? Sama seperti Thomas, rindu ketemu sama Tuhan Yesus. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Coba renungkan ini dan jawab di dalam hati kalian. Apa yang saya lakukan ketika saya ragu? Apakah saya rindu mengalami Tuhan secara pribadi? Sejak masih remaja, sejak masih muda. Kita masuk ke adegan yang berikutnya, adegan yang kedua. Yaitu Yesus menjumpai Thomas di dalam keraguannya. Kisah ini dilanjutkan dengan adegan Tuhan Yesus itu menjumpai Thomas 8 hari setelah pertemuan yang pertama tadi itu. 8 hari kemudian dikisahkan murid-murid berkumpul lagi di sebuah rumah dan kali ini Thomas hadir di sana. Pintu-pintu di rumah itu semuanya terkunci. Tetapi Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu apa yang Yesus lakukan? Yesus meresponi perkataan Thomas di ayat yang ke-25 tadi. Yesus menjawab permintaan Thomas ini dengan memberikan semua, persis Yohanes mencatat semua yang Thomas minta. Yaitu melihat tangan yang bekas lubang paku, mencucukkan jarinya ke sana, mencucukkan tangannya juga ke lambung Tuhan Yesus yang habis ditikam ya waktu dia disalib. Yesus sama sekali teman-teman tidak marah sama Thomas, tidak menghakimi Thomas, tidak meninggalkan Thomas di saat Thomas ragu. Yesus yang adalah Allah itu menjumpai Thomas di dalam keraguannya. Dengan tubuh kebangkitannya, dengan tangan yang bekas berlubang paku itu, dengan tombak dengan lambung yang luka, dengan dirinya itu, dengan tubuh kebangkitannya, dia seperti ingin berkata kepada Thomas, aku gak pergi Thomas, aku di sini. Aku gak kemana-mana. Aku sudah mengalahkan kematian, aku sudah menang atas maut. Dan ini buktinya aku dengan tubuh kebangkitanku. Jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Teman-teman, kebangkitan Kristus itu bukan hanya sebuah fakta sejarah,
peristiwa di masa lalu yang kita kenang setiap hari Paskah. Tetapi kebangkitan Kristus itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa percaya bahwa Allah itu, Yesus itu bukan Allah yang hanya di masa lalu, yang hadir di dalam kisah-kisah di Alkitab. Bukan Allah yang baik dan penuh kasih saja, tetapi dia juga adalah Allah yang berkuasa untuk bangkit, mengalahkan maut, dan terus menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas setiap kita, teman-teman. Yang sering kali dipenuhi dengan berbagai ketakutan, berbagai keraguan, fokusnya itu kepada masalah kita, diri kita. Jika Tuhan mengizinkan Thomas, teman-teman, untuk ragu, dan akhirnya Tuhan Yesus mendatangi Thomas di tengah keraguannya itu, ini semata-mata hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa iman itu adalah anugerah. Iman kita kepada Allah itu adalah anugerah yang ditopang oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Bukan ditopang oleh karena perbuatan baik kita, karena effort kita untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan prestasi yang menyenangkan Tuhan. Bukan karena diri kita, tapi karena anugerah Tuhan yang mau mati dan bangkit bagi kita. Pertanyaan refleksi yang saya ingin untuk kita sama-sama renungkan kembali. Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit? Apakah kita percaya kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit? Jika percaya, apakah kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sanggup untuk menjumpai kita hari ini di tengah setiap keadaan kita? Di tengah konteks kalian masing-masing. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang menuju kuliah, ada yang sedang pusing sama hal ini, hal itu, yang mungkin begitu menjelimet ya, begitu pusing gitu. Apakah kalian percaya bahwa Yesus yang bangkit itu juga hadir menjadi teman kalian, sahabat kalian, menjumpai kalian di tengah keraguan-keraguan apapun kondisi kalian saat ini? Yesus yang telah menjumpai Thomas juga telah berulang kali menjumpai kita, teman-teman. Tuhan telah menampakkan kehadirannya, His presence, di dalam kehidupan kita berulang kali. Bisa jadi kehadirannya kita rasakan ketika kita saat teduh. Ketika kita berdoa, membaca buku, belajar. Atau mungkin kehadirannya kita rasakan lewat kehadiran orang-orang, teman-teman yang menemani kita, menghibur kita, mendengarkan cerita dan tangisan kita dikala kita lagi punya masalah yang berat. Atau mungkin dikala kita sedang baik-baik saja juga. Atau mungkin kita merasakan kehadiran Tuhan justru di tengah kesendirian kita, di tengah begitu banyaknya beban yang harus kita pikul. Rasa sepi, rasa stres, sendirian di rumah, seperti tidak ada yang mendengarkan. Di situ bisa menjadi momen kita merasakan kehadiran Tuhan. Atau mungkin Tuhan menampakkan kehadirannya di dalam kehidupan kita dengan berkat-berkat yang sudah secara natural kita alami, kita rasakan setiap hari. Kita bisa menikmati cerahnya matahari yang hangat, bahkan kadang-kadang terlalu panas ya di tubuh kita. Kita bisa jalan-jalan, mungkin ketika liburan kemarin, kita pergi ke laut, kita pergi ke pantai, kita pergi ke gunung, kita pergi ke luar negeri, kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah berkat-berkat yang kita alami di dalam kehidupan kita.
Di tengah kesehatan yang kita masih punya, kita bisa berolahraga, punya stamina, bermain bersama dengan teman-teman. Dan ada begitu banyak hal lain yang bisa menjadi alat Tuhan untuk menampakkan kehadirannya di dalam kehidupan kita, di zaman kita hari ini. Coba teman-teman pikirkan, dengan cara apa Tuhan menjumpai kalian selama ini? Kalau misalnya sudah lama kita tidak merasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, take a moment untuk merefleksikan lagi. Apakah ada seperti momen-momen sederhana seperti ini gitu di mana kita sebetulnya merasakan Tuhan. Kita merasakan Tuhan menjumpai kita, menampakkan dirinya kepada kita. Dia Allah yang bangkit itu juga Allah yang mau menemani kita, menjumpai kita di tengah keseharian kita, di tengah kondisi kita, apapun itu. Teman-teman, setelah berjumpa dan mengalami sendiri Tuhan Yesus yang bangkit, adegan berikutnya adalah Thomas mengakui bahwa dia beriman kepada Yesus. Thomas mengakui imannya setelah Yesus datang dan menjumpai dia. Thomas mengucapkan sebuah deklarasi tadi di dalam ayatnya yang ke-28 bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Seorang penafsir di ayat ini mengatakan teman-teman bahwa it comes about that the most outrageous doubter of the resurrections of Jesus utters the greatest confessions of the Lord who roses from the dead. Dari seorang Thomas yang paling ragu berubah menjadi seorang Thomas yang penuh keyakinan, mengatakan imannya kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas merasakan pengalamannya luar biasa waktu dia melihat, dia bertemu, Tuhan menampakkan dirinya kepada dia. Dan kehidupan Thomas terus berlanjut. Menurut catatan dari tradisi-tradisi gereja, teman-teman, Rasul Thomas melakukan pelayanan misi ke India dan mendirikan gereja dan jemaat Tuhan di sana. Sampai sekarang disebut Saint Thomas Christian. Thomas diperkirakan mati sebagai martir dan dia dikuburkan di Saint Tom. Perjumpaan Thomas dengan Yesus, teman-teman, membuat Thomas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit. Ini membuat Thomas akhirnya menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan yang hidup itu, yang bangkit itu. Sampai akhir hidupnya, sampai dia mati. Bukankah penyerahan diri ini adalah respon yang wajar? Bukan hanya ragu yang wajar ya teman-teman. Penyerahan diri adalah respon yang wajar ketika seorang bertemu dan beriman kepada Tuhan. Bukankah penyerahan diri adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan? Tentu menyerahkan diri tidak hanya dibatasi menjadi seorang hamba Tuhan sebagai full-timer. Menyerahkan diri di dalam kapasitas kalian masing-masing, di dalam keadaan konteks kalian masing-masing. Kalian bisa menyerahkan diri kalian kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan, hidup untuk Tuhan. Saya ajak kita untuk kembali merefleksikan, kapan terakhir kali mulut kita, kata-kata kita, tindakan kita, itu menyerukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kapan terakhir kali mulut kita, tindakan kita, keseluruhan diri kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa aku punya loh Tuhan yang hidup. Aku punya loh Tuhan yang bukan hanya mati, tapi bangkit untukku. Kapan terakhir kali teman-teman? Coba pikirkan ini secara pribadi.
Di akhir kisah Thomas ini, Yesus mengatakan sebuah kalimat yang saya rasa kalimat yang paling dikenal, paling diingat dari kisah ini. Yaitu, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kisah Thomas ini ditujukan bagi setiap kita, teman-teman. Yang belum pernah melihat Yesus secara fisik memang, belum pernah melihat dia secara langsung, fisik gitu. Tetapi kita yang hari ini anak-anak Tuhan yang sama-sama percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit bagi kita. Saat merenungkan ayat ini, kalimat ini, saya terus berpikir gitu. Tapi Tuhan, Thomas kan ketemu langsung sama Tuhan. Dia lihat sendiri tubuh fisikmu. Wajarlah dia percaya. Pasti mudah untuk dia percaya bahwa engkau bangkit. Sementara aku kan enggak. Sementara kita kan enggak gitu ya hari ini. Bukankah ini sulit ya? Ini sulit banget ya untuk percaya. Apa yang kau maksud dengan berbahagia Tuhan? Saya terus mikirin gitu ya pertanyaan ini. Sampai akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa kita disebut berbahagia karena kita diizinkan untuk mengalami a deeper kind of faith. Pengalaman iman yang lebih dalam. Pengalaman iman yang lebih dalam dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kisah Thomas, pengalaman Thomas ini menjadi penguatan bagi kita. Kisah Thomas ini menjadi penolong bagi setiap kita anak-anak Tuhan hari ini yang memang tidak melihat Yesus secara fisik, belum. Tetapi kisah Thomas menjadi penolong bagi setiap kita untuk beriman kepada Tuhan yang mati dan bangkit itu. Kita percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dia menampakkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya dan kita bisa percaya itu. Allah memberikan kita firman-Nya, Alkitab, agar seperti tujuan Yohanes menulis Injilnya, dikatakan agar kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan karena iman, kita memperoleh hidup di dalam namanya. Bukankah Alkitab adalah firman yang hidup itu? Bukankah Alkitab adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita hari ini? Mari teman-teman yang aku kasihi, mari kita belajar untuk percaya sama Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Pada waktu kita menjalani kehidupan kita, besok balik masuk ke sekolah, mungkin ada yang udah mulai pusing mempersiapkan ini dan itu. Ada banyak ketakutan di tahun ini, di semester ini. Ketika kita melalui masa-masa itu, ingatlah Tuhan menemanimu. Ingatlah engkau punya Tuhan yang telah bangkit itu. Dan katakanlah kepada dirimu, berbahagialah. Sebut namamu, berbahagialah Hani, berbahagialah kalian. Karena Tuhan yang kalian percaya itu hidup. Dan iman kalian tidak akan sia-sia. Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman-Nya. Tuhan menolong kita untuk masuk ke kehidupan kita masing-masing. Menjadi anak-anaknya, menjadi saksinya. Seperti Thomas telah menjadi saksi Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali berbicara kepada kami melalui kisah Thomas. Ada banyak hal Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini yang membuat kami susah untuk melihat Tuhan. Membuat kami susah untuk beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh anugerah Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami iman untuk percaya kepada Tuhan di tengah setiap kondisi kehidupan kami. Di saat kami baik-baik saja maupun di saat kami tidak baik-baik saja.
Tuhan, tolong berkati teman-teman di tempat ini, di tengah studi mereka, di tengah mereka di dalam keluarga sebagai anak, di tengah tempat les mereka, di tengah pertemanan mereka, di tengah kesendirian mereka. Hadirlah bersama-sama dengan mereka. Bantu mereka, kuatkan mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan, mengutarakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tolong berkati setiap kami di tempat ini. Tolong berkati kehidupan kami untuk bisa terus memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.